Kenny, Tante. Ada apa, Denny? Tante. Ya. Dila kabur. Apa? Kemungkinan dia ke Jakarta. Hah? Dila ke Jakarta? Apa lagi ini? Ardi. Hai, Dad. Mau kemana kamu? Tante mau nyusul Dila ke Jakarta. Loh, emang ada apa dengan Dila? Dila lari dari rumah. Dan dia pergi setelah dia mendengar cerita-cerita bohong tentang keluarga penjahat itu dari kamu. Ya, biarkan saja dia pergi. Biarkan dia menentukan jalan hidupnya sendiri. Dengar dan camkan baik-baik, Hardi. Dila itu keponakan saya. Dan kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Jadi kamu tidak berhak untuk menentukan langkah Dila. Dan kalau kamu memaksa saya untuk bisa menerima Dila pergi dari sini, berarti kamu sudah melampaui batas kesabaran saya. Sekarang juga saya minta kamu pergi dan tinggalkan kami. Pergi dari sini, saya bilang. Tante? Biarkan dia pergi. Pergi sekarang juga. Baik. Jangan coba-coba panggil dia kembali. Tante. Kenapa Pak Hardi mesti meninggalkan saya? Saya nggak marah sama dia. Kenapa dia tidak mau mengerti? Tante, apa perlu Denny menyusul Pak Hardi? Jangan, jangan. Tidak perlu. Kamu tidak usah menyusul dia. Kalau dia memang mau kembali ke sini dan bergabung dengan kita, biarkan itu atas kemauan dia sendiri. Bukan karena permintaan kita. Kamu jangan susul dia, Denny. Saya tidak mau kamu pergi menyusul dia. Baik, Tante. Sama siapa kamu kesini? Saya kesini sendiri. Saya kabur dari rumah. Dari mana kamu tahu kalau saya di sini? Dari Pak Hardi. Saya tanya ke dia soal keadaan papa kamu, tapi Tante Dewi marah-marah, makanya tadi malam saya telepon Pak Hardi untuk tanya di mana rumah sakit ini. Dunia mendadak. Seperti berputar terbalik. Dua orang yang saya benci, dua orang yang sangat saya mengharapkan dia mati, ternyata dia menyelamatkan jiwa saya dari kematian. Yang satu berurusan dengan polisi, yang satu lagi terbaring di sini di antara hidup dan mati. Di saat saya mulai menyukai dia,
dan menghargai dia. Dia terbaring di sini di ambang kematian. Pak, ke saya, Pak. Maaf, saya jadi cengeng seperti ini. Kamu kemana? Saya mau mencari udara segar. Mohon Om, jangan tinggalin Ferry, Om. Kasih dia kesempatan, Om. Kesempatan untuk mengatakan betapa dia menyesal. Dia menyesal, Om. Maafkan Ferry, Om. Hardi, kamu dengar dan camkan baik-baik. Dila itu keponakan saya. Bukan kamu yang menentukan langkah hidupnya. Dan kalau kamu memaksa saya untuk membiarkan dia pergi dari rumah ini, berarti kamu sudah melampaui batas kesabaran saya. Saya minta sekarang juga kamu pergi dari sini. Karena saya tidak mau kamu menjadi penentu di rumah saya ini. Pergi sekarang, Hardi. Tinggalkan kami. Biarkan dia pergi. Saya minta kamu pergi sekarang. Pergi! Pak Amir di kamar 132, Pak. Bapak lurus, nanti belok kiri. Oh ya, makasih Pak ya. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tolong siapkan bil saya. Saya mau check out hari ini. Baik, Pak. Nanti kami siapkan bilnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Bos. Siang. Tuh orang ngapain barusan? Oh, Pak Hardi, Bos. Dia mau check out, Bos. Mau check out? Iya. Check out? Ngapain dia check out sekarang? Pasti ada sesuatu antara Pak Hardi dengan Tante Dewi.
Ya, tunggu. Selamat siang Pak Hardi. Selamat siang, Den. Silakan masuk. Makasih. Kamu kemari pasti disuruh sama Tante Dewi ya? Tidak Pak. Saya kemari atas inisiatif saya sendiri. Pak Hardi, saya kemari untuk meminta kepada Bapak tetap tinggal bersama kami. Bapak kan sudah tahu kalau Bapak sudah kami anggap bagian dari keluarga kami. Duduk dulu, Den. Terima kasih sekali, Den. Saya sangat menghargai permintaan kamu. Tapi saya sudah mengambil keputusan bahwa saya akan pergi dari sini. Kamu dengar sendiri, Tante Dewi sudah mengusir saya. Dan tidak mengizinkan saya ada di lingkungan keluarga kalian. Karena saya sebagai penyebab kaburnya Dila ke Jakarta. Pak Hardi, pada saat itu Tante lagi emosi karena dia takut kehilangan Dila. Tapi setelah dia sadar, dia sangat menyesal apa yang telah dia lakukannya. Bahkan dia melarang saya untuk menyusul Dila ke Jakarta. Karena dia takut apa yang telah menimpa Berlian akan terjadi pada Dila. Pak Hardi kan lebih mengenal wataknya Tante. Tante tidak pernah buat langkah pertama untuk melakukan pendekatan. Meskipun batinnya Tante menyuruh untuk melakukan hal itu, Pak. Kamu memang benar, Den. Manusia itu harus mampu menentukan jalan hidupnya. Kadangkala seseorang itu harus menerima, tapi kadangkala juga dia harus memberi. Begitu juga hubungan kamu dengan Nurul. Coba kamu renungkan betapa cintanya Nurul terhadap kamu. Mungkin suatu saat kamu akan mengingat perkataan saya ini. Fer. Polisi tanya apa? Saya dimintai keterangan untuk menjelaskan jaringan bisnis Candralu kita. Sebab biarpun Candralu kita sudah mati, jaringannya sudah menyebar kemana-mana. Apa kabarnya? Baik-baik. Dila sudah tahu semua apa yang terjadi dari Pak Hardi. Kemudian dia kabur ke sini. Bagaimana kabarnya Berlian? Baik, baik. Sebaiknya Fer, kamu ajak Dila ke rumah. Biar saya nunggu bapak kamu di sini. Begitu ada perkembangan, saya telepon kamu. Ya. Tolong jaga papa saya. Iya. Tante. Ada apa, Denny? Denny barusan menemui Pak Hardi di hotel, Tante. Apa kamu bilang, Denny? Saya sudah katakan sama kamu untuk tidak menemui Pak Hardi dan mengajak dia bergabung kembali bersama dengan kita di sini. Kenapa masih kamu lakukan? Denny menemui Pak Hardi untuk... Sudah.
Sudah! Saya tidak tertarik mendengar cerita kamu bertemu dengan dia. Maaf, Tante. Kenapa Tante tidak mau minta maaf sama Pak Hardi? Saya harus minta maaf sama Hardi? Iya, Tante. Minta maaf atas perlakuan Tante yang telah hilaf mengusir Pak Hardi dari rumah ini. Apalagi setelah kejadian itu, Tante mengaku menyesal, kan? Denny, pada saat kejadian itu, seharusnya Hardi bisa mengerti dan memahami perasaan saya. Saya begitu dan semuanya itu terjadi karena sikap dia dan kata-kata dia terhadap saya. Jadi dia yang harus minta maaf pada saya, bukan saya yang harus minta maaf sama dia. Mengerti kamu? Tapi Tante menyesal, kan? Setelah Pak Hardi pergi dari sini. Ya, saya menyesal. Tapi bukan berarti saya harus menjilat ludah saya untuk meminta dia datang kembali bergabung dengan kita di sini. Bukan itu, Denny. Tante, minta maaf tidak sama dengan menjilat ludah sendiri, Tante. Justru itu ada sikap yang bijaksana dan kejujuran atas pengakuan kesalahan diri kita sendiri. Denny, berani kamu ya menguliahi saya. Semua orang di rumah ini sudah merasa dirinya benar dan besar. Diawali oleh Berlian, Dila, dan sekarang kamu ikut-ikutan. Tante, selama ini Denny diam hanya karena ingin membuat Tante tenang. Meskipun Denny tahu Tante itu salah. Tapi dengan sikap diamnya Denny itu, Tante selalu merasa benar. Dan akhirnya sekarang, keadaan kita jadi begini, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Oh. Silakan masuk. Ya, makasih. Tante merasa bahagia. Akhirnya Tante kamu dapat memaklumi keadaan kami di sini dan mengirimkan kamu kemari. Salah, Ma. Justru Dila datang sini tanpa sepengetahuan tantenya. Tante bukannya tidak mau menerima kamu ke sini. Tapi Tante hanya khawatir dan membayangkan betapa cemasnya Tante Dewi dengan kepergian kamu ini. Saya tahu, Tante. Saya terpaksa melakukan ini karena saya tahu Ferry sama sekali nggak seperti yang dituduhkan Tante Dewi. Tante mengerti. Kamu boleh menginap di sini. Tapi sebelumnya Tante mau telepon Tante Dewi dan kamu harus bicara sama dia. Jangan Tante Dewi pasti. Kamu nggak usah khawatir, Dila. Biar Tante yang bicara dulu. Nanti setelah Tante kamu tenang dan bisa menerima kenyataan ini, kamu baru bicara sama dia, ya? Ya, halo. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang. Saya Ira. Ada apa, Jeng Ira? Ada kejutan kecil di sini. Dila mau bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan saya. Dila bebas melakukan apa saja yang dia mau. Saya tidak peduli lagi. Dan Jeng Ira, tolong
Jangan ganggu saya dengan hal-hal kecil seperti ini. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Mari, sini, Nurul. Makasih, Tante. Berlian ada, Tante? Ada. Nurul, kamu pasti tahu Dila pergi ke Jakarta untuk menyusul Ferry. Ini balasan yang saya terima dari semua pengorbanan saya, dari apa yang saya lakukan terhadap mereka. Saya mendidik mereka, membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Sekarang mereka menyakiti hati saya, Nurul. Bahkan Denny sudah berani mengkritik saya sekarang. Enggak, Tante. Mereka semua sayang sama Tante. Di belakang Tante mereka semua mengidolakan Tante. Kak Denny, Dila, dan juga Berlian. Mereka semua sangat kagum sama Tante. Kamu bohong. Kalau memang mereka sayang sama Tante, mereka tidak lakukan ini terhadap Tante. Demi Tuhan saya nggak bohong, Tante. Mereka benar-benar sangat mengagumi Tante. Orang tua saya juga kagum sama Tante. Saya sendiri juga sangat menyayangi Tante. Saya salut dengan ketulusan hati Tante yang begitu besar memberikan kasih sayang dan perhatian sama Kak Denny, Dila, dan juga Berlian. Kalau memang betul apa yang kamu katakan tentang mereka terhadap Tante, kalau memang betul yang kamu bilang bahwa mereka betul-betul menyayangi Tante, kenapa mereka lakukan ini terhadap Tante? Kenapa, Nurul? Tante, saya belum banyak makan asam garam dalam kehidupan ini. Tapi kata orang bijak, di dalam cinta dan kekaguman yang tulus, selalu ada ruang dalam perbedaan pendapat. Terima kasih, Nurul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kata-kata kamu sudah bisa menghibur Tante. Denny lagi suntuk ya? Berlian, kenapa kamu kesini? Kamu kan belum sembuh betul. Kamu harus banyak istirahat. Saya udah nggak apa-apa, Kak. Cuma saya lagi bingung aja. Saya seperti merasa kehilangan sesuatu, tapi saya nggak tahu itu apa. Apa kamu merasa kehilangan Kak Dila? Kak Denny kan sudah beritahu kalau Kak Dila ke Jakarta karena ada urusan. Bukan karena Kak Dila, tapi itu soal saya sendiri, Kak. Saya coba inget-inget terus, tapi kepala saya malah pusing. Apa kamu merasa kehilangan cowok yang kamu sayangi? Berlian? 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 Kak Denny. Saya kagum dengan keberanian Kak Denny untuk bicara jujur sama Berlian. Kak Denny pasti tahu kan apa arti dari kejujuran itu. Sekarang ini Berlian sedang membutuhkan kesendirian untuk memulihkan kembali ingatannya, Kak.
yang kelihatannya sudah mulai mengambang dari bawah sadarnya. Saya takut dia kabur lagi. Kita awasi saja Berlian dari jauh, Kak Deni. Berlian. Kamu siapa? Ibu, secara fisik kelihatannya dia tidak apa-apa. Dia hanya mengalami semacam shock. Ya dokter, saya khawatir sekali. Karena keponakan saya ini baru saja sembuh daripada depresi yang sangat berat. Dan saya takut kondisi itu kembali lagi, dok. Saya belum bisa memastikan. Untuk ini saya menyarankan, apabila 1 jam dari sekarang belum juga sadar, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Mari. Mari, selamat. Tante, saya antar dokternya dulu. Iya. Nurul, silakan duduk. Terima kasih, Tante. Tante, udah mulai sadar, Tante? Saya kok ada di sini? Berlian, kamu tadi pingsan, sayang. Terus Kak Deni dan Kak Nurul yang membawa kamu ke sini. Pingsan? Iya. Berlian, sayang. Kamu kasih tahu tante ya. Maksud kamu tadi bilang minta tolong jangan permainkan saya itu siapa, sayang? Dia itu Bobby, Tante. Aduh, panas. Ya ampun, Pak. Baru kena ini sekarang. Kamu ini dari tadi nelponin Papa terus. Ada apa sih? Sorry, tapi ini kejutan. Kejutan apa? Kejutan, Pak. Tadi pagi Pak Hardi itu check out dari hotel. Kelihatannya sih dia bakal ninggalin Tante Dewi loh, Pak. Gitu kamu bilang kejutan. Ya paling hari itu pindah hotel atau ke tempat Tante Dewi. Enggak, Pak. Gak mungkin orang Denny tuh datang ke hotel untuk ngelarang dia supaya pergi kok.
Kamu ini tahu dari mana sih? Hah? Like father, like son. Kalau pepatah kita apa ya? Ibarat buah, kalau jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Tahu ini kamu. Dong, keturunan dari IQ tertinggi. Pak, waktu Pak Hardi itu sebelum check out, Denny kan datang, terus mereka ngobrol di kamar. Benny nguping, makanya Benny tahu. Ternyata Pak Hardi itu diusir sama Tante Dewi, Pak. Makanya dia mau pergi. Cuma Denny ngelarang. Itu baru kejutan. Gak salah dong. Oke. Sekarang juga Papa mau ke tempat Tante Dewi. Sekarang? Iya. Oke. Benny ikut. No. Ini urusan orang tua. Kamu tinggal di sini. Selalu gitu. Pak, hati-hati Pak ya. Like father, like son. Ada. Tante, mau apa lagi Pak Hussein kemari? Duduk dulu, Denny. Kelihatannya dia sangat marah. Ya, dia datang untuk meminta kita menjual kembali perkebunan kita dan perusahaan kita. Dia tahu kalau Pak Hardi sudah tidak bersama dengan kita lagi. Saya menolak. Saya bilang tidak bisa. Saya tidak mau menjual. Lihat dari tampangnya tadi, sepertinya dia masih belum mau menyerah. Ancaman dari Pak Hardi melalui jalur hukum pun diabaikan. Karena dia sudah tahu Pak Hardi tidak bersama kita lagi, Tante. Denny yakin dia pasti akan menghalalkan segala cara untuk mengambil alih perusahaan kita. Kita harus siap-siap menghadapi rencana busuknya, Tante. Permisi, Tante. Mau kemana kamu, Denny? Mencari cara terbaik untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk, Tante. Permisi, Tante. Hussein. Berlian, Kak Dila pergi ke Jakarta bukan karena disuruh Tante Dewi. Tapi Kak Dila pergi karena kemauannya sendiri. Dia pergi untuk menemui Bobby di sana. Tadinya sih Kak Nurul juga mau ikut. Tapi Kak Dila melarang. Kak Dila bilang lebih baik Kak Nurul tinggal saja di sini untuk ngejagain kamu. Tapi Tante Dewi tahu nggak kalau Kak Dila itu pergi nyariin Bobby? Belum, sayang. Tante Dewi lagi sibuk ngurusin perusahaannya yang sudah cukup lama ditinggalkan. Kan Tante Dewi sibuk ngurusin kamu di Jakarta, ya kan? Nanti setelah semuanya sudah tenang, baru Kak Dila akan menceritakan semuanya ke Tante Dewi. Kak Nurul nggak bohong kan sama saya? Enggak, sayang. Nah, sebentar lagi waktunya maghrib. Kamu sekarang lebih baik siap-siap untuk sholat. Terus abis itu langsung istirahat.
ya. Kak Nurul juga mau pulang, soalnya mau sholat. Oke? Hati-hati ya kamu ya. Makasih ya, Kak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.